Sekali lagi kepada teman-teman yang melayani. Berikan tepuk tangan buat mereka. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Shalom. Terima kasih Pak Gembala, Pak Edi dan Ibu Acen yang memberi kesempatan saya melayani di tempat ini. Waktu tadi pujian penyembahan saya melihat semangat jemaatnya luar biasa. Itu adalah suatu kesempatan yang sangat bagus kalau kita bisa datang menyembah Tuhan, beribadah bersama Tuhan. Bapak Ibu, nama saya Pendeta Soleman Irwan. Terima kasih untuk bisa bertemu sharing firman Tuhan di tempat ini. Suatu kehormatan buat saya. Tema yang diberikan adalah mentalitas warga kerajaan. Kalau bicara kerajaan itu bicara pemerintahan, ya kan? Ada kerajaan sorga, ada kerajaan dunia. Pemerintahan. Identitasnya apa? Kalau suatu saudara itu warga negara kerajaan ada identitasnya. Kalau saudara pergi ke Bandara Soekarno-Hatta, ya kan itu kerumunan orang banyak di Bandara Soekarno-Hatta. Enggak semuanya orang Indonesia. Dari mana kita bisa tahu ini orang Indonesia atau bukan? Dari identitasnya. Dari apa saudara? Identitasnya. Ada orang-orang, ribuan orang setiap hari keluar masuk Bandara Soekarno-Hatta. Internasional apalagi. Dan kita nggak pernah tahu ini warga negara apa. Kadang-kadang mukanya sama. Indonesia Malaysia, Indonesia Singapura, atau orang Chinese dengan orang Jepang mirip-mirip. Atau orang Chinese Indonesia dengan Chinese Malaysia dan sebagainya. Tetapi kita nggak pernah tahu warga negaranya apa sampai kita tahu identitasnya. Identitas pasportnya. Dari pasportnya kamu bisa tahu dia Indonesia atau bukan. Sama di dalam kerumunan orang banyak yang mengikut Yesus, yang mendengar firman Tuhan Yesus, yang mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus, kerumunan orang banyak, gak semuanya itu adalah warga negara kerajaan Allah, tergantung dari identitasnya. Nah hari ini saya mau mendekati dari sudut yang berbeda. Kita ini termasuk kerumunan-kerumunan itu ataukah kita ini menjadi murid? Nah saya mengambilnya dari kitab Matius 14. Saudara bisa mencatat atau saudara memfoto supaya saudara nggak lupa nanti sampai di rumah. Nah kalau dari Matius 14, next slide, itu ada urutan-urutannya saudara. Ini dari handphone saya ambil lalu saya pasangin satu-satu. Supaya saudara tahu bahwa itu peristiwa dari pagi sampai malam ya. Dari Matius 14 yang kita lihat ini, mulai dari pagi-pagi yaitu Yohanes Pembaptis dibunuh di ayat 1 ya. Lalu selanjutnya Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh, bukan sakit ya, dibunuhnya dipenggal, itu mengerikan. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah itu Yesus berjalan di atas air. Lalu Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Kalau kita lihat Matius 14 ini sibuk sekali Yesus itu, capek sekali, fisiknya capek, sibuk sekali, emosinya capek. Kenapa emosinya capek? Karena dia melihat sahabatnya sendiri yang membaptis dia itu dipenggal saudara ya. Mari kita lihat, kita akan fokuskan di Matius 14 ayat 22 ini ya. Kita lihat sama-sama ya. Mari kita lihat dulu pertama kita baca Alkitab sama-sama. Saya undang bangkit berdiri sekali lagi. Matius 14 21 sampai 25. Saya akan baca ayat ganjilnya 21. Lalu saudara baca ayat genap bersama-sama. Baik dari handphone maupun dari Alkitab tercetak maupun dari layar di depan. Saya baca ayat ganjil. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak-anak. Kenapa ditulis tidak termasuk perempuan dan anak-anak? Karena orang zaman dulu itu anaknya banyak. Kalau nggak percaya, orang tua saudara aja. Ya, kakek atau nenek berapa anaknya. Kalau mama saya umur 84, anak nomor 9 dari 12 bersaudara. Istri saya anak nomor 9 dari 9 bersaudara. Jadi waktu istri saya dilahirkan, maka anak pertama juga melahirkan. Jadi mama sama anak melahirkan bersama-sama. Itu zaman dulu waktu istri saya dilahirkan, tahun 69-70. Tapi zaman Yesus lebih parah lagi, nggak ada KB. Jadi tidak ditulis berapa anak-anak dan perempuan.
Alkitab, scholars mencatat 15.000 sampai 20.000 orang. Oke, ayat 22 kita baca sama-sama, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saya lanjut. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25 baca sama-sama, 2, 3. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Terima kasih, silakan duduk. Tentu saja ayat-ayat ini sudah sering kita baca. Kalau saudara Kristen 20 tahun ya Anda 20 tahun tahu ayat ini. Kalau Anda Kristen 10 tahun ya 10 tahun Anda tahu ayat ini. Tapi kalau kita baca Alkitab meskipun ayatnya sama, itu nggak pernah sama. Jadi gini saudara, kalau saudara pergi ke misalnya ke mall. Di mall itu kan ada pameran rumah, jualan rumah. Lalu rumah itu kan ada marketnya tuh ya. Di Alam Sutra, di Livingwood, di SMS. Ada market rumah. Kalau rumahnya itu ada gambar rumah atau jualan rumah itu kan ada marketnya bentuk. Lalu ada petanya kan, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak atas. Kalau lantainya 1. Kalau lantainya 2, tampak atasnya ada 2. Lantai 1, lantai 2. Ruang tamu di mana, kamar mandi pembantu di mana, garasi di mana, dapur di mana. Kalau lantainya 2, maka lantai 2 ada lagi kamar tidur utama di mana, kamar tamu di mana. Kalau lantainya 2. Kalau lantainya 3 berarti rumahnya lebih tinggi. Maka ada gambar lagi lantai 3 di mana itunya kolam renangnya mungkin, ada kamar tidur anak, kamar library atau perpustakaan dan sebagainya. Kalau lantainya 3, kalau lantainya 4 ada lagi gambar lantai 4. Anda mau bandingin Tuhan sama siapa? Setinggi-tingginya bumi dari langit lebih tinggi Tuhan lebih hikmatnya. Jadi lantainya itu gak akan habis-habis. Jadi setiap kali saudara mendengar pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan yang sama, selalu melihatnya berbeda-beda. Karena Roh Kudus tidak terbatas. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita lihat pertama dari ayat 21 yang kita baca. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kira-kira 15.000 sampai 20.000 orang. Gak ada yang tahu, tetapi minimal 15.000, 20.000 orang yang ikut. Gak ada angkutan bus, gak ada transportasi, mereka jalan kaki dari gunung, dari balik bukit, dari desa dan kota. Kenapa? Kenapa orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus? Karena mereka minta disembuhkan. Hari ini banyak orang sakit jantung. Zaman Tuhan Yesus banyak orang sakit jantung juga. Karena zaman Tuhan Yesus semua orang punya jantung. Emang zaman Tuhan Yesus orang gak punya jantung? Pasti punya. Cuma hari ini bisa ketahuan dari treadmill, periksa darah, tanda-tandanya. Zaman Tuhan Yesus gak tahu, tiba-tiba mati. Hari ini ada orang sakit paru-paru. Zaman Tuhan Yesus juga banyak yang sakit paru-paru. Emang zaman Tuhan Yesus orang bernafas pakai insang? Pakai paru-paru. Sakit organ tubuh dari sakit mata, budek, sakit di otak, stroke, sampai ujung kaki. Semua sakit. Zaman hari ini ada, zaman Tuhan Yesus ada. Kecuali yang disebabkan oleh bakteri sama virus saja. Karena virus selalu berkembang, bermutasi. Jadi mau sakit usus buntu hari ini ada. Zaman Tuhan Yesus juga ada usus buntu. Emang zaman Tuhan Yesus orang gak punya usus buntu? Hari ini ada pembengkakan usus. Ada diare, salah makan. Zaman Tuhan Yesus juga ada. Emang zaman Tuhan Yesus orang gak ada usus? Hari ini orang sakit diabetes. Zaman Tuhan Yesus juga banyak yang sakit diabetes. Zaman Tuhan Yesus belum ada pengajaran mengenai gula. Mereka minum manis, makan buah, minum manis, gula, ya diabetes. Tapi semua hari ini tahu, tapi zaman Tuhan Yesus mereka nggak tahu. Hari ini orang demam macam-macam sakitnya. Ada yang karena sakit
infeksi sampai tumbuh gigi juga demam. Nah itu ibu-ibu bawa anaknya, ya, anaknya nangis terus sepanjang hari karena demam. Ada juga seorang anak remaja bawa gendong bapaknya yang sakit, yang gak bisa disembuhin. Macem-macem kan, ada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Sakitnya banyak sekali. Dan harus ketemu Yesus mereka. Kalau orang udah sakit, anaknya itu, ya, atau orang tuanya sakit, anaknya berjuang buat orang tuanya. Atau orang tuanya berjuang buat anaknya. Mereka mati-matian kejar itu kesembuhan. Maka kita lihat di rumah sakit itu penuh. Kenapa? Ada yang bawa orang tuanya di kursi roda, ada yang bawa anaknya, segala macam. Semakin hebat dokternya, semakin panjang antriannya. Apalagi kalau udah hebat, gratis lagi. Waduh, sudah dokternya hebat, bisa terima BPJS, antrian berbulan-bulan. Anda bisa bayangkan, jadi kalau orang cari Yesus berbondong-bondong, ya karena mereka mau minta sembuh dan gratis. Dan pasti sembuh. Kalau ke dokter yang hebat belum tentu sembuh. Tapi kalau ke Yesus pasti sembuh. Itu sebabnya saudara harus tahu, orang banyak berbondong-bondong. Tapi ingat, ini seperti di airport. Di antara orang banyak berbondong-bondong ini, yang mana sebenarnya warga negara kerajaan, identitasnya. Ya, mari kita lihat. Jadi waktu mereka itu ikut makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, ini kan Yesus kasih makan. Ini murid-murid capek setengah mati. Ya, murid-murid ada berapa? 12 waktu itu ya. Setengah mati capeknya. Ya, saudara coba aja jadi asyir di depannya. Ya, 1.000 orang aja saudara salaman gitu. Tangan saudara langsung dipijit. Salah urat. 1.000 orang aja begini salaman. Belum lagi mulut mesti senyum. Kan gak boleh manyun kan. Senyum terus sampai lupa balik lagi. Kalau 1.000 orang. Kalau 15.000 orang, ampun deh. Maka itu mengantarkan makanan kan gak bisa. Nih roti terima gitu. Roti terima gitu kan gak bisa. Rotinya mesti badannya mesti bongkok dikit gitu. Ngatur, waduh. Capek sekali murid-murid. Dari pagi sampai sore. Anda harus tahu bahwa ini kejadiannya kapan? Sore hari. Ya, mari kita lihat ayat 22. Sesudah itu, next slide. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah capek, sesudah memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, 20.000. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahulunya ke seberang, sementara dia menyuruh orang banyak itu apa? Pulang. Langsung dibagi dua. Yang mana yang murid, yang mana orang banyak. Yang murid gak boleh berhenti. Kita sering dengar, tahun ini saya gak melayani dulu. Saya berhenti karena saya diterima kerjaan yang baru. Oh sorry, gak boleh berhenti. Sesudah itu Yesus segera, gak boleh cuti. Segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Tapi orang banyak disuruh pulang. Di antara 15.000, 20.000 orang ini, ada gak yang orang kaya? Ada gak di antara mereka orang kaya? Banyak. Ada gak di antara mereka yang pendidikan? Ada. Ada gak yang punya tanah banyak? Ada. Sorry, suruh pulang. Tapi Pak, dia punya tanahnya banyak. Sorry, suruh pulang aja. Tapi Pak, dia orang cantik, menang lomba kecantikan. Sorry, suruh pulang. Pak, tapi dia ganteng Pak. Dia hebat, pinter sekolahnya Pak. Sorry, suruh pulang. Tapi dia kaya. Sorry, suruh pulang. Tapi dia dokter. Sorry, suruh pulang. Dia insinyur. Sorry, suruh pulang. Jadi, apapun status kamu, apapun pendidikan kamu, bagaimanapun kaya atau miskin kamu, terkenal atau tidak terkenal kamu, sorry, disuruh pulang, nggak bisa dipakai Tuhan. Jadi kalau sampai kita bukan menjadi murid, Tuhan nggak bisa pakai. Bilang sama sebelahnya, awas disuruh pulang. Suruh pulang. Suruh pulang. Disuruh pulang orang banyak.
orang banyak disuruh pulang. Jadi hidup kita cuma satu kali. Jangan sampai kita termasuk di kerumunan orang banyak ini. Disuruh pulang. Sebaliknya, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Jadi ciri warga negara kerajaan itu adalah orang Kristen yang taat. Ciri ketaatan itu nomor satu. Bedanya saya dan saudara dan orang Kristen atau yang namanya Kristen dan siapapun yang menyebut diri Kristen itu sungguh-sungguh murid atau tidak, cuman satu bedanya, ketaatan. Kalau murid meskipun dia fisiknya capek, dia bertanggung jawab membagikan makanan, setelah itu dia masih balikin lagi, kumpulin berkas-berkasnya. Kalau perjamuan kudus itu kan dikumpulin, masih sisa 12 bakul. Mereka fisiknya capek, mereka gak disuruh pulang istirahat, mereka disuruh segera langsung. Jadi gak ada istilahnya di kekristenan tuh cuti melayanin. Berhenti dulu, gak aktif lagi, gak ada. Bilang sama sebelahnya, sorry gak ada cuti. Bilang lagi sama sebelahnya, mau cuti bernapas. Jadi kalau kita melayani Tuhan, yang untung tuh kita. Karena kita gak disuruh pulang. Kalau gak dipakai lagi tuh waduh sedih banget. Suruh pulang. Tapi dia hebat sekali. Sorry, Tuhan gak lihat yang gitu-gitu. Dari 15.000, 20.000 orang banyak yang disuruh pulang. Dia justru melihat orang-orang yang murid. Meskipun semuanya kelihatan dari mata jasmani, gak ada potensi. Ya murid-murid orang sederhana semua. Sekolah juga gak tinggi, pendidikan juga gak tinggi, atau status sosial juga cuma nelayan, miskin sederhana. Secara jasmani mata melihat gak ada potensi. Tapi yang Tuhan lihat murid. Jadi kita melihat yang pertama adalah ketaatan. Yang pertama apa? Ketaatan. Mari kita lihat yang kedua. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Di sini kita melihat Yesus tuh keintiman. Dia sembayang sama Tuhan, dia dekat sama Tuhan. Saudara tahu nggak waktu ditulis dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, berarti kejadiannya barusan. Murid-murid naik perahu, Yesus tidur kecapean. Enggak. Yesus minum kopi di coffee shop. Enggak juga. Yesus santai-santai, refleksi. Enggak juga. Yesus naik ke atas bukit. Saudara bukan turun bukit. Kalau saudara naik bukit, itu saudara lebih capek. Namanya juga naik ke bukit. Ya, kalau naik ke bukit itu kalau orang punya sakit jantung itu bahaya. Ya. Ngos-ngosan naik ke atas bukit itu lebih capek. Ya, dan itu malam, nggak ada listrik. Kalau pakai obor boleh lah. Makin naik makin dingin. Sendirian. Itu perjuangan dia untuk bertemu Bapa. Pelayanannya sangat sukses barusan. Dari 5 roti 2 ikan. Spektakuler memberi makan 15.000, 20.000 orang. Setelah berhasil pelayanannya. Dia gak santai. Dia naik bukit. Lebih capek lagi. Ya, lebih capek naik bukit. Lalu sendirian berdoa di situ. Jadi dia sangat dekat sama Bapaknya. Identitas murid yang kedua itu adalah orang yang dekat sama Bapa di sorga. Nah dia bukan cuma sukses, ini kan ayat 23. Seperti saya bilang tadi, di pagi hari dia baru mendengar di ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu. Berita apa? Yohanes Pembaptis dipenggal. Ini yang tadi saya tunjukin di gambar pertama itu. Pagi-pagi. Menyingkirlah ia dari situ. Dari mana? Dari tempat di mana dia mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal. Dia ada hubungan dekat sama Yohanes Pembaptis. Karena dia tahu dia yang membuka jalan kedatangannya. Dan dia yang membaptis Yesus.
Dan murid-murid Yohanes Pembaptis itulah murid-murid Yesus yang pertama, Andreas dan Yohanes. Jadi dia sangat dekat. Tiba-tiba orang terdekatnya matinya dipenggal. Waduh. Dan kepalanya di atas taruh nilam begini. Kayak suster keramas, suster ngesot, segala macam film di bioskop itu. Ya, film-film di Indonesia. Kalau ada 10 film muncul hari Minggu atau hari biasa, 6 pasti horor. Orang Indonesia senangnya gitu. Gak ada di sini. Adanya di sana dekat Alfamart, sebelahnya Indomaret. Setelah Yesus mendengar berita horor itu, menyingkirlah ia dari situ. Terpukul dia. Karena dia manusia bisa lapar, bisa sedih. Dia hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mengikuti dia mengambil jalan dari darat, dari kota-kota mereka. Jadi kita belajar apa di sini? Waktu dia mendengar berita yang gak enak, dia mau mengasingkan diri berdoa kepada Bapa. Waktu dia mendengar situasi yang dia tidak sukai, harapan dia yang tidak sejalan atau berita yang tidak enak, dia mau dekat mengasingkan diri. Mengasingkan diri artinya berdua aja sama Bapa. Waktu dia hebat, waktu dia sukses melakukan mujizat, dia juga mengasingkan diri. Dan saudara, kita belajar apa? Waktu kita susah, waktu kita banyak masalah, kita jangan jauh dari Tuhan, malah dekat sama Tuhan. Waktu kita diberkatin, waktu kita naik pangkat, waktu kita dapat bonus, waktu kita dapat pasangan hidup, waktu kita hidupnya nyaman, juga kita harus dekat sama Tuhan. Itu prinsipnya, keintiman. Ya. Jadi kalau saudara bisa datang ibadah hari Minggu, saya mengajarkan, kalau saya dan saudara bisa ibadah hari Minggu segini, ini mahal, istimewa. Kenapa saya bilang mahal? Jadi kalau ibadah misalnya jam 8, ya, apalagi yang punya anak kecil, maka Anda harus bangun lebih pagi, menyiapkan anak-anak yang kecil itu, ya kan, dibangunin. Setelah itu mending anak kecil yang memang biasa bangun pagi, anak kecil yang nggak mau bangun pagi, lama susah dibangunin, mesti dikasih makan dulu. Setelah itu mesti dimandiin, dipakein baju. Lah, bapak dan ibunya juga harus membereskan diri. Jadi ada harga yang kamu bayar untuk datang beribadah, ya kan? Setelah itu, setelah semua siap, saudara harus naik jalan, naik mobil angkutan ke sini. Bagi yang punya kendaraan pribadi, saudara bawa kendaraan pribadi. Yang mau naik angkutan umum, saudara naik angkutan umum. Waktu saudara berdiri di depan, angkutan umum juga nggak selalu datang. Waktu angkutan umum datang, dia juga kadang-kadang nunggu penumpang lain nggak jalan. Jadi saudara harus menunggu untuk datang sih. Mahal untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Justru itu menunjukkan bahwa kita serius sama Tuhan. Belum sampai naik bukit. Jadi jangan sampai setiap hari Minggu absen. Amin. Di tempat saya nggak ada ibadah online. Saya close. Ya, live streaming saya tutup. Kalau jemaat ada yang berkendala khusus, sakit, baru saya kasih rekamannya. Saya lagi mengajarkan jemaat untuk datang ibadah di gereja. Online itu karena produk pandemi COVID. Waktu nggak COVID semua datang. Menghargai Tuhan. Waktu Anda tadi nyembah Tuhan di sini. Saudara angkat tangan, betul kan? Saudara nyembah Tuhan, saudara menikmati penyembahan. Ya kan? Waktu puji-pujian dinaikkan, haleluya, haleluya gitu. Saudara angkat tangan, saudara bertepuk tangan, saudara sukacita. Itu semua yang baik gitu. Lalu ada yang berkata gini, tapi Pak Pendeta di rumah juga bisa saya nyembah Tuhan. Bisa memang. Waktu di live streaming saudara angkat tangan, haleluya. Bakso. Yam, tolong beli bakso dulu Yam, buat makan siang. Haleluya, imanku besar. Sate, iya sate juga Yam. Nice. Jadi kita tinggal di rumah kita setiap hari, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Datang ke rumah Tuhan cuma 2 jam. Prioritaskan datang ke rumah Tuhan sebagai tanda kamu serius naik ke atas bukit, datang sama Bapa di sorga. Amin. Bilang sama sebelahnya, serius datang sama Tuhan.
Yang kedua ini apa? K yang kedua? Keintiman. K yang ke satu apa? Taatan. Itu warga negara sorga. Orang yang taat sama bapaknya di sorga. Orang yang taat sama firman Tuhan. Ciri yang kedua, dia intim. Mau situasinya lagi hujan, mau panas, mau situasinya sedih, mau sukacita, dia tetap sembahyang sama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, K yang ketiga, ketekunan. Mari kita baca ayat 24 sama-sama yuk. 2, 3. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Aduh, harusnya kan Tuhan buat lancar. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata headwind. Angin sakal tuh head tuh kepala, wind tuh angin. Jadi anginnya dari kepala, dari depan. Ingat ya, kapal waktu zaman murid Yesus tuh nggak ada mesin, mengandalkan angin dan layar. Jadi harusnya kalau malam itu angin dari darat ke laut. Makanya nelayan-nelayan nangkap ikan biasanya pada malam hari. Dorongan angin dari daratan ke laut. Jadi kapal itu ke laut pada malam hari. Anginnya dari darat ke laut. Jadi kapal dari darat ke laut. Murid-murid ini udah capek. Pagi-pagi ngedengar berita buruk. Dia shock. Apalagi Andreas dan Yohanes. Itu gurunya yang dia hidup tinggal bersama-sama di penggal. Aduh, masih sedih. Tiba-tiba harus ngelayanin belasan ribu orang. Belum juga refleksi, belum juga santai-santai dikit. Langsung naik perahu. Perahunya langsung di depannya badai besar. Mereka sudah tahu belum akan ada badai? Jadi waktu murid-murid itu akhirnya itu angin dari depan, headwind. Jadi maju gak bisa karena anginnya dari depan. Masalahnya ini bukan di pantai. Kalau masalah di pantai ada alasan, guru kita gak bisa maju. Udah ya besok aja kita lanjutin, enggak ya. Udah di tengah. Tiba-tiba muncul angin itu. Dan Anda harus tahu bahwa murid-murid ini udah biasa dari kecil tinggal di wilayah itu. Sehingga seharusnya mereka sudah tahu bahwa akan ada badai. Jadi badai ini mereka tidak tahu. Jadi sampai itu adalah situasi yang mereka tidak bisa duga. Mereka tidak pernah tahu. Saya cabut dulu ini ya, minta izin ya. Jadi situasi mendadak itu bukan berarti dari setan, bukan. Bukan dari setan. Mereka ini baru sukses melayanin. Mereka ini baru menemukan mujizat, tapi setelah itu ada ujian. Jadi selalu kalau anak-anak kerajaan Allah itu seringkali ngadepin ujian, ya kan? Jadi jangan takut ketika menghadapi masalah. Amin. Saudara yang datang ke tempat ini lagi ada masalah, jangan takut. Mereka semua juga ngadepin masalah. Masalahnya ini bukan masalah ekonomi, masalahnya ini menyangkut hidup dan mati. Karena Yesus tidak ada di dalam perahu. Ini adalah perjalanan kedua. Perjalanan pertama Yesus ada sama mereka di dalam perahu. Yesus tertidur.
Lalu Yesus berhenti, hei diam, tenanglah. Tapi kali ini Yesus nggak ada bersama-sama mereka. Jadi K yang ketiga ini apa? Ketekunan. Lalu yang ngalamin ini siapa? Murid-murid. Kalau orang banyak, di mana? Di rumahnya masing-masing. Ada yang lagi nonton Manchester United, ada yang lagi nonton telenovela, ada yang lagi nonton drama Korea, lagi santai-santai. Makan singkong, makan kacang, ada yang lagi tidur. Di rumah nikmatin hidup. Tidak ngerasakan hujan, tidak ngerasakan badai, tidak merasakan mabok laut. Tapi murid-murid mengalaminya. Lalu kita bertanya, lah kok ikut Yesus kok begitu? Orang banyak kok lebih santai. Nah saya mau bilang saudara, kita kadang-kadang suka ngelihat kenapa anak-anak Tuhan sering banyak ujiannya. Kenapa murid-murid Yesus pada dibunuh semua? Kenapa sampai disalibkan terbalik? Kenapa diadu sama singa? Kenapa itu? Kenapa orang yang itu meninggalkan Tuhan malah aman? Kita bilang begitu, iya kan? Kita bilang begitu. Suatu hari habis saya khotbah, ada seorang jemaat saya tanya, Pak Pendeta, Pak Irwan, aku mau tanya dong. Tanya apa? Aku doa sudah. Ke gereja rajin. Iya kan? Terus ke gereja gak pernah absen. Doa. Baca Alkitab iya. Tapi daganganku susah. Susah sekali. Bala aku dikejar-kejar debt kolektor. Aku pernah salah jalan pinjem duit bank. Gak bisa bayar karena bisnisku lagi susah. Tapi asukku, waduh kacau. Gak percaya Tuhan Yesus. Ngata-ngatain Tuhan Yesus. Ya, bininya 2 yang ketahuan. Yang gak ketahuan gak tahu katanya. Tapi makin kaya, makin kaya, makin kaya dia. Oh begitu. Jadi gimana dong lalu? Sama. Ini murid-murid menderita di tengah laut hampir mati. Sementara orang banyak pulang. Nah saudara, saya dikasih hikmat jawabnya gini, tenang, kamu tahu gak cerita Rasul Paulus? Rasul Paulus itu tadinya waktu menolak Yesus, ngejar-ngejar murid-murid Yesus, dia terhormat. Ya Saulus namanya. Dia pejabat. Setelah dia ikut Yesus, malah dia yang dikejar-kejar. Malah dia dibunuh, akhirnya dia ditangkap sama Kaisar Nero. Dia disalipin terbalik. Jadi sama siapa? Kaisar Nero. Jadi sekarang Paulus atau Nero yang beruntung. Kalau zaman dulu semua orang bilang Nero dong. Nero gak kenal Tuhan, malah dia yang jadi raja. Malah Paulus yang kenal Tuhan, bertobat malah mati dipancung. Kalau zaman sekarang, kalau kamu punya anjing, namanya Nero atau Paulus? Halo? Kalau punya anjing namanya Paulus atau Nero? Atau kalau punya anak namanya Paulus atau Nero? Nama anaknya siapa? Nero. Sama kayak anjingnya gitu. Itu, jangan lihatnya saat ini. Jangan lihatnya saat terjadinya. Jangan lihat saat terjadinya proses. Ya. Saudara, sekarang orang yang singko itu udah sukses dia. Ya, dari mana tahu suksesnya? Saya dengar dari orang, oh dia sekarang udah sukses. Perutnya juga saya lihat agak buncit. Kalau udah sukses nggak nyari boksu. Di lift, shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Dia cuma lihat apa saja. Kalau sukses. Kalau menderita cari pendeta. Kalau susah cari Pak Edi. Kalau lagi seneng pura-pura nggak tahu. Bilang sama sebelahnya, bukan kamu kok. Biasa itu di mana-mana. Saya tanya, kamu udah sukses sekarang? Ah iya sedikit, puji Tuhan. Kok kamu gak cerita-cerita? Lagi ada masalahnya aja cerita. Lagi sukses lupa ngasih tau pendetanya gitu. Iya Pak Irwan dikit. Ya begitu. Nah sekarang kita lihat keadaannya sama kayak murid-murid. Tergantung saat itu memang dia yang menderita. Saudara tahu gak? Batu bara dan berlian. Berlian dan batu bara itu, saya kan latar belakangnya orang kimia. Berlian sama batu bara itu disusun namanya oleh atom, namanya karbon. Bahan bakunya karbon. Itu kalau saya ilustrasikan gini, nasi goreng, nasi uduk,
nasi Hainam sama bubur itu semua sama dari nasi yang asalnya beras. Nah saya mau bilang berlian dan batu bara itu berasnya itu namanya atom karbon. Kenapa ada hasil yang berbeda? Yang satu jadi nasi uduk, yang satu jadi nasi Hainam atau jadi bubur. Prosesnya yang membedakan. Berlian sama batu bara itu prosesnya membedakan. Ya kalau berlian mahal sekali, kalau batu bara ya batu bara nggak hitungan gram, batu bara itu hitungannya ton, makanya hamparan batu bara. Ya. Kalau berlian itu adalah atom karbon yang mengalami tekanan yang besar di dalam perut bumi. Kalau saudara lihat di dalam perut bumi itu tekanannya besar. Dari mana kita tahu? Saudara kalau pergi ke puncak atau pergi ke gunung, itu saudara suka lihat batu-batu gede di sungai, betul ya? Kenapa bisa ada batu-batu gede dari sungai? Siapa yang bawa batu ini ke tengah sungai? Mending satu, banyak di sungai-sungai. Itu dari letusan gunung berapi. Nah saudara kalau naik gunung itu tinggi saudara. Itu kalau batunya sampai mental ke atas tuh berapa tekanannya? Saya coba pernah naik ke Gunung Gede saya. Gunung Gede itu wisata anak-anak SMA. Saya juga coba lagi SMA naik sok-sokan ngedaki Gunung Gede. Padahal saya nggak terlalu suka, cuman ikut-ikutan aja. Capek naik Gunung Gede. Gak nyampe-nyampe. Akhirnya setelah lama mendaki gak nyampe-nyampe saya tanya, Pak puncaknya di mana? Itu Den, udah deket Den. Mana Pak? Itu udah deket. Ya 30 menit lagi lah Den sampai. Makasih Pak, semangat saya. 30 menit lewat gak nyampe juga. 1 jam gak nyampe juga. Ada bapak-bapak turun dari gunung. Udah bawa bapak-bapak tua, bawa itu lagi rumput. Kuat bener dia. Sementara saya masih SMA gak kuat. Saya tanya, Pak puncaknya berapa lama lagi? Udah deket Den. Itu udah deket. Saya bilang, Pak dari sini bulan juga deket. Bagaimana nyampainya Pak? Akhirnya saya gak pernah nyampe ke puncak Gunung Gede. Gunung Gede doang. Yang sering anak SMA naik. Jadi kalau batu yang besar di sungai-sungai itu. Ya, kalau saudara pergi ke Cimory, ya di sebelah kanan itu kan ada sebelahnya belakang sungai itu. Batu semua itu, semua. Seluruh Indonesia, seluruh dunia. Kalau ada sungai di kaki gunung pasti banyak batu. Itu batu dari dalam gunung itu mental ke atas. Saya bawa tubuh aja gak kuat, dia bawa batu. Buas. Dan batu itu gelundung ke bawah, ikutin lava. Ya lava atau magma. Jadi di dalam perut bumi itu tekanannya besar. Belum lagi panasnya. Ribuan derajat. Ya makanya kalau Gunung Merapi pernah itu ada namanya Mbah. Siapa tuh di kaki Gunung Merapi? Marijan. Ya. Katanya dia penjaga juru kunci Gunung Merapi. Meninggal dunia, meninggal karena apa? Bukan kena lavanya, bukan. Asapnya yang dinamakan wedus gembel. Asapnya aja api semua. Cuman asapnya panas. Jadi belum sampai lava. Jadi Anda bisa bayangkan di dalam perut bumi itu tekanannya udah besar, panasnya luar biasa. Kalau atom karbon itu diproses tekanan besar, panasnya luar biasa, dia lolos, maka jadi berlian dia. Maka Anda nggak bisa enak-enak jalan kaki ketemu berlian. Anda pungut gitu, nggak bisa. Berlian itu harus ditambang di dalam perut bumi ratusan meter di bawah. Itu juga belum tentu ketemu. Mahal berlian itu. Makanya dijual bukan hitungan gram. Karat itu artinya kecil. Sekecil ini puluhan juta. Itu kalau berlian, prosesnya beda. Kalau batu bara, banyak hamparan batu bara diangkut pakai tongkang. Ya pemilik tambang batu bara besar, tapi kalau cuman batu bara berapa? Saya punya batu bara sekilo. Ya nggak nyampe itu. 10.000 juga nggak nyampe, 50.000 juga nggak nyampe. Jadi itu yang membedakan. Saudara mau berlian atau batu bara? Saya mau berlian pastor atau Pak Pendeta saya mau jadi berlian, tapi saya nggak mau prosesnya. Nggak bisa, mau enak aja. Jadi kalau kita sekarang sedang menghadapi proses, dengar ya, kita lagi proses menjadi apa? Berlian. Murid-murid ini sedang dijadikan berlian sama Tuhan karena Tuhan naik ke sorga, mereka ini yang akan
berkilauan membawa Injil ke seluruh bumi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Suatu hari ada sepasang suami istri ulang tahun pernikahan ya. Suaminya udah kasih surprise, diajak makan di gedung mewah di Jakarta. Gedung puncak yang mewah. Istrinya senang sekali, udah pakai baju bagus, suaminya pakai jas, udah rapi. Lalu duduk di meja makan yang privat, mahal, jutaan, pakai lilin yang bagus. Lalu suaminya buka sebuah kotak perhiasan. Istrinya menanti-nanti kan, senang sekali. Pas dibuka sebuah anting. Lalu suaminya pakein. Sudah tahu gak? Ternyata pipinya langsung hitam, ternyata anting batu bara. Pukul suaminya, kamu jahat saya, bedak saya putih jadi hitam. Ya tentu saja gak ada yang mau dikasih anting batu bara. Maunya anting berlian, prosesnya beda. Sekarang siapa yang lagi takut? Saya juga lagi takut. Mungkin saudara juga lagi takut. Takut itu normal. Tapi kalau ketakutan itu roh. Tuhan tidak pernah memberi roh. Berarti ketakutan roh. Takut, ada ular, takut. Itu normal. Tapi kalau ketakutan itu adalah takut setiap saat, takut. Nah, itu roh. Itu mesti ditengking, mesti dilawan. Jadi saudara, kita belajar bahwa Tuhan Yesus lagi membentuk berlian-berlian muridnya. Kadang-kadang kita nggak usah iri ya. Kenapa orang Kristen kayaknya jalannya susah, hidup orang Kristen kok tantangannya banyak. Kenapa orang udah gak kenal Tuhan kok kaya gitu. Gak usah pusingin dengan itu. Ingat aja yang mana Paulus, yang mana Nero, yang mana anjing, yang mana nama anak. Itu aja. Saat ini dalam keadaan seperti itu. Kedepannya belum tentu dia seperti itu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Next slide. Kita baca sama-sama di layar depan. 2, 3. Nahkoda yang tangguh itu tidak pernah lahir di laut yang tenang. Tapi ia lahir di laut yang penuh dengan ombak dan laut. Jadi Tuhan Yesus lagi latih anak-anak. Lagi latih timnya dia. Karena dia yang membawa berita Injil. K yang pertama apa? K yang kedua apa? K yang ketiga apa? Ya, nanti kalau ditanya sama temennya yang hari ini berhalangan ibadah, tadi pagi Pak Pendeta bicara apa? Berlian loh, aduh kenapa saya gak datang ya, bagaimana dapetin berlian gitu. Nah, saudara bisa bagikan, ada 3K itu. Markus 6 ayat 48, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam dia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan dia hendak melewati mereka. Ntar dulu kalau baca gini, hati-hati. Ketika Yesus melihat mereka, Yesusnya di mana? Di bukit. Jauh loh bukit. Bukit tuh di mana? Di sana, bukit. Berarti kalau saudara ada di atas bukit, saudara kecil nggak kelihatan. Nanti tes. Saudara di sini, satu saudara lagi di atas bukit, pasti saudara nggak bisa lihat dia. Kenapa? Bukitnya gede, dianya kecil. Nah, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Dari mana Yesus bisa lihat? Pertama gelap. Cuacanya gelap. Apa Yesus pakai lampu sorot? Nggak mungkin, kejauhan. Apa itu kapal lampunya terang begitu? Nggak mungkin juga, orang kapal nelayan, orang miskin. Lampunya juga lampu teplok. Lalu bagaimana bisa lihat? Berarti kan kalau di atas bukit lihat kapal itu berarti cuma titik. Itu juga kalau kelihatan titiknya. Karena bayangin saudara itu sekitar jam 2 pagi atau setengah 3 pagi. Lalu ada badai berarti angin, hujan, kabut. Bagaimana Yesus bisa lihat? Kadang-kadang dalam hidup ketika kita sedang mengalami tantangan. Kita bertanya apakah Yesus benar-benar melihat saya apa enggak? Nah hari ini jawabannya. Secara manusia nggak mungkin Yesus bisa lihat. Pertama soal jarak, di bukit sama di laut, jaraknya jauh. Yang kedua soal cuaca, gelap, gulita, badai lagi, hujan lagi. Tapi dia bisa melihat
Betapa payahnya. Kalau sudah tahu maksudnya betapa payahnya. Itu orang berteriak-teriak, waduh ini gimana? Betapa payahnya. Jadi dia bukan melihat, waduh lagi ada badai besar gitu. Bukan, dia lihat betapa. Jadi person by person Yesus lihat betapa payahnya mereka. Oh Yohanes kesusahan, oh itu Petrus, itu Thomas, itu Bartolomeus. Jadi Tuhan itu, jadi saya terhibur waktu saya menyampaikan ini saat ini. Dan saudara juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Meskipun kelihatannya dia jauh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Badai, gelap, cuaca buruk, jarak tidak menghalangi mata Tuhan melihat setiap murid-muridnya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jelas ya? Jadi Anda tidak sendirian. Meskipun mereka di tempat yang paling susah, di tempat yang paling gelap, di tempat yang paling banyak goncangan, di tempat yang paling tidak menentu, di tempat jalan buntu, maksudnya maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Tidak sendirian. Amin. Tuhan Yesus tetap melihatnya. Amin. Lalu kira-kira jam 3 malam dia datang kepada mereka. Kenapa jam 3 malam? Nanti saya kasih tahu rahasianya. Sebelumnya, lalu berjalan di atas air. Kenapa berjalan di atas air? Itu menunjukkan keadaan urgent. Kalau Yesus cari perahu dulu, siapa yang mau bukain jam 3 pagi? Dikira maling, rampok, gedor. Mau rumah pintu sudah digedor-gedor jam 3 pagi dalam cuaca badai, hujan. Dor. Ya dikira perampok. Lagian gak ada yang mau bangun, semua pada tarmut, tarik selimut. Jam 3 pagi digedor-gedor rumah orang, mau sewa kapal. Kalaupun disewain siapa yang mau nganterin? Lalu bagaimana kapal nyusulnya? Orang badainya menghadang dari depan. Jadi kalau perlu Yesus terbang. Kalau perlu Yesus jalan. Akhirnya dia jalan di atas air. Lebih praktis, dia jalan di atas air. Cara Tuhan nolong kita tidak bisa dibatasi dengan metode-metode masa lalu. Amin. Kayaknya cara Tuhan kayaknya sama deh dengan, no. Tuhan itu maha kreatif. Makanya dia disebut kreator, kreatif. Tidak ada jalan buntu. Jadi bagaimana Tuhan menolong saudara, bagaimana Tuhan menolong saya, kita serahin sama Tuhan. Cara Tuhan selalu baru dan kreatif. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu ingat betul, cara Tuhan serahin sama caranya. Hari ini ada anak-anak yang baru masuk kuliah, ya kan? Beberapa mungkin dari anak saudara diterima di perguruan tinggi, lalu saudara khawatir bagaimana nanti biayanya. Serahin sama Tuhan, cara Tuhan ada caranya. Tugas kita berjuang. Jadi murid-murid tetap buang air. Maksudnya buang air tuh bukan di toilet, maksudnya membuang air yang masuk. Dia tetap bekerja, kalau nggak dibuang airnya tenggelam mereka. Mereka tetap membuang air, tapi kapal nggak maju, air makin lama makin masuk lebih banyak. Kan tubuh mereka bukan dari baterai. Mereka juga capek secara fisik dari pagi sampai pagi lagi. Nah di situ Yesus berjalan. Kenapa harus jam 3 malam? Kenapa nggak jam 2 aja atau lebih cepat lah jam 11 malam kayak gitu supaya mereka nggak terlalu capek. Kita kan maunya gitu. Kenapa harus jam 3 malam? Ini rahasianya. Next. Di dalam Matius 14 ayat yang sama tentang cerita yang sama. Dalam bahasa Inggris kira-kira jam 3 malam itu pakai kata in the fourth watch, di dalam jam yang keempat. Rupanya orang-orang Romawi membagi jam malam itu menjadi 4 bagian. Yang pertama itu jam, next slide, jam 18 sampai jam 21, jam 6 sore sampai jam 9 malam, menjelang malam. Kalau kita udah malam, Indonesia malam udah satu kata aja. Kalau orang Romawi menjelang malam. Jam 9 sampai jam 12 malam, tengah malam. Jam 12 malam sampai jam 3 larut malam. Jam 3 sampai jam 6 itu pagi-pagi buta. Jadi jam 3 itu adalah batas antara malam sama pagi. Kalau bangsa
Romawi. Kalau bangsa internasional hari ini jam 24:01 itu udah ganti hari. Tapi kalau Romawi itu 03:01 itu baru pagi. Nah, ini muncul dari mana kita tahu ini benar bangsa Romawi? Ini muncul di Markus 13 ayat 35, 4 jam ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu itu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Jadi Tuhan itu, bangsa Romawi itu membagi malam itu ke dalam empat bagian. Jadi jam 3 malam itu adalah perbatasan hari itu sebelum ganti hari. Maksudnya pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Gak perlu nunggu besok. Hari itu Yohanes Pembaptis dibunuh, mereka melayani Tuhan, mereka setia, taat, mereka tetap intim dengan Tuhan, lalu mereka tekun di dalam proses di perahu itu mengikut Tuhan. Tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang jual Yesus, tidak ada yang itu. Dan Yesus datang jam 3 pagi, perbatasan antara malam sama pagi. Maksudnya seperti Tuhan mau ngomong gini, aku tidak akan membiarkan hari berlalu tanpa pertolonganku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Next slide. Meskipun terkadang datang pada saat yang terakhir. Terakhir tapi belum tentu terlambat. Kita maunya cepat-cepat. Maria dan Marta cepat-cepat. Guru, Lazarus yang kau kasih sakit. Yesus sengaja menunda 2 hari lagi. Bahkan mati. Tapi setelah itu dia bangkitkan. Maka Lazarus menjadi orang yang pernah mati dibangkitkan. Dia terkenalnya sama itu. Kalau baru radang tenggorokan Yesus sembuhin, maka dia nggak terkenal. Disembuhkan, mengalami mujizat, kesembuhan. Sakit apa? Radang tenggorokan. Mujizat kesembuhan radang tenggorokan. Gak ada efeknya. Ya. Kadang-kadang Tuhan datang pertolongannya tidak saat itu, tetapi pasti tidak terlambat. Saya undang bangkit berdiri. Jadi sebenarnya kita itu termasuk warga negara kerajaan atau bukan. Ditentukan oleh kita ini orang Kristen kerumunan atau murid. Orang Kristen murid itu ada 3. Next slide. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua apa? Intiman. Yang ketiga ketekunan. Jadi yang melayani Tuhan tetap melayani. Taat. Yang sudah rajin ibadah makin rajin ibadah. Yang on off. Biar pet. Kayak PLN, siapa di sini rumahnya kalau mati lampu marah-marah. Kalau sering-sering mati lampu, sering-sering marah-marah, maka hari ini rajin ibadah ke gereja. Tidak tidak malas-malasan lagi. Serius sama Tuhan, intim. Baik keadaan bagus, keadaan kurang bagus, tetap mencari Tuhan. Yang ketiga tekun. Ingat, orang banyak semua pada tidur. Murid Yesus diproses menjadi berlian. Ketekunan membuat kita menjadi berlian Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.